Jurnal Penyesuaian dan Worksheet Perusahaan Dagang. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Aprianto Cahyonugroho, Muhammad Maulana Ishak, Ananda Yova, dan Arya Editama. Jurnal Penyesuaian. Pada setiap akhir tahun atau periode, perusahaan biasanya membuat penyesuaian. Hal ini terjadi karena adanya beban atau pendapatan atau yang lainnya yang seharusnya menjadi tanggungan atau hak tahun tersebut tetapi belum dicatat sebagaimana mestinya. Akun yang memerlukan penyesuaian dalam perusahaan dagang antara lain persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, pemakaian perlengkapan, penyusutan harga tetap, beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan diterima di muka. Pada dasarnya ada dua metode penyesuaian persediaan barang dagangan, yaitu metode ikhtiar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Metode pertama yaitu metode ikhtiar laba rugi. Cara penyesuaian persediaan barang dagangan dengan metode ikhtiar laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan atau menutup saldo awal persediaan barang dagangan ke akun ikhtiar laba rugi. Saldo awal persediaan barang dagang dalam neraca sisa bersaldo debit, sehingga harus dipindahkan ke kredit dengan jurnal ikhtiar laba rugi dan persediaan barang dagangan. Kedua, memunculkan saldo akhir persediaan barang dagang dilakukan dengan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit ikhtiar laba rugi. Angkanya diambil dari data penyesuaian yang biasanya dihitung secara fisik atau stock of name dengan jurnal persediaan barang dagang dan ikhtiar laba rugi. Perlu diingatkan, dalam metode ikhtiar laba rugi, penyesuaian persediaan barang dagang hanya menyesuaikan persediaan awal dan akhir. Metode yang kedua yaitu metode harga pokok penjualan. Metode harga pokok penjualan atau cost of goods sold method. Penyesuaian akun persediaan barang dagang untuk metode ini berbeda dengan metode ikhtiar laba rugi. Dalam metode harga pokok penjualan, penyesuaian akun persediaan barang dagangan meliputi yang pertama, penyesuaian saldo persediaan barang dagang awal ke harga pokok penjualan. Nilai saldo persediaan barang dagang awal adalah jumlah persediaan barang dagang yang ada dalam neraca saldo yang bersaldo debit, sehingga pemindahannya dengan cara mengkredit saldo persediaan barang dagang awal dan mendebit akun harga pokok penjualan, dengan catatan jumlah harus sama. Penyesuaian persediaan awal adalah harga pokok penjualan di saldo debit dan persediaan barang dagang di saldo kredit. Yang kedua yaitu pencatatan saldo akhir persediaan barang dagang. Saldo akhir persediaan barang dagang terdapat pada keterangan atau di luar daftar sisa. Penyesuaian dilakukan dengan mendebit nilai persediaan barang dagang akhir dan mengkredit akun harga pokok penjualan dengan jurnal persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Yang ketiga yaitu penyesuaian pembelian dan beban angkut pembelian ke harga pokok penjualan. Akun pembelian dan beban angkut pembelian dalam neraca saldo letaknya di debit, sehingga harus dipindahkan ke kredit. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah memindahkan akun pembelian dan beban angkut pembelian ke kredit dan mencatat harga pokok penjualan di debit dengan jurnal harga pokok penjualan debit, pembelian debit, dan beban angkut pembelian kredit. Empat, penyesuaian potongan pembelian dan nerator pembelian ke HPP. Akun nerator pembelian dan potongan harga dan akun potongan pembelian dalam neraca saldo terletak di sebelah kredit, sehingga penyesuaiannya harus dipindah ke debit dan mengkredit HPP. Jurnalnya potongan pembelian di debit, nerator pembelian dan PH di debit, lalu HPP di kredit. Bedanya dengan metode ikhtiar laba rugi, dalam metode HPP
akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan beban angkut pembelian harus dibuatkan jurnal penyesuaian sehingga mengalami perubahan. Akun yang tadinya terletak di debit harus dipindah ke sebelah kredit, dan yang tadinya di kredit harus dipindah ke sebelah debit, sehingga pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan akun pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian, dan pengurangan harga tidak mempunyai saldo atau nol. Hal ini karena 4 akun sudah dipindahkan ke akun HPP. Khusus untuk baris HPP, jumlah-jumlah tersebut diselisihkan antara debit dan kredit. Kalau besar debit, selisih tersebut dituliskan di sebelah kolom neraca saldo setelah disesuaikan, dan sebaliknya. Hal ini juga berbeda dengan metode ikhtisar laba rugi. Lalu penyesuaian selain barang dagang. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian dalam perusahaan dagang selain penyesuaian barang dagang sama dengan penyesuaian yang dibuat pada perusahaan jasa, yaitu kas di tangan atau kas di bank, perlengkapan, nilai buku aktiva, pos-pos beban dibayar di muka atau kelompok harta, pendapatan yang masih harus diterima, pos-pos beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka atau utang, sehingga aturan dan ketentuannya sama. Berikut ini merupakan contoh pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Di sini ada neraca saldo per 30 September 2018. Bisa dilihat akun-akunnya serta nominalnya. Lalu ini adalah data penyesuaian per 30 September. Yang pertama, persediaan barang dagang akhir 10.200.000. Perlengkapan toko yang tersisa, ini ada kata tersisa, harus digarisbawahi, dan perlengkapan kantor yang terpakai. Lalu penyesuaian peralatan 10% per tahun. Lalu ada sewa untuk 1 tahun. Lalu ada iklan untuk 10 kali penerbitan dan baru terbit 3 kali. Selanjutnya, bank telah memberikan bunga sebesar 150.000 dan mengenakan beban administrasi sebesar 10.000. Lalu berikut ini merupakan contoh ayat jurnal penyesuaian untuk menggunakan metode ikhtisar laba rugi dalam ribuan. Ada penyesuaian barang dagang awal, yang di debit ikhtisar laba ruginya, yang di kredit ada persediaan barang dagang awalnya. Diambil dari sini, persediaan barang dagang awal. Lalu ada persediaan barang dagang akhir, yang di debit persediaan barang dagangnya, yang di kredit ikhtisar laba ruginya. Diambil dari sini. Lalu untuk penyesuaian pembelian dan beban angkut pembeliannya tidak membuat, penyesuaian potongan pembelian dan retur pembeliannya tidak membuat, dan untuk penyesuaian pemakaian perlengkapan toko, beban perlengkapan toko sebesar 415.000 dan perlengkapan tokonya dikredit 415.000. Di sini ada kata yang tersisa, berarti kita ambil dari perlengkapan toko di sini dikurangi dengan yang di data penyesuaian di sini. Lalu selanjutnya ada penyesuaian pemakaian perlengkapan kantor, yang di debit beban perlengkapan kantornya 175.000, yang di debit yang di kredit ada perlengkapan kantor
175.000 diambil langsung dari data penyesuaian di sini karena ada kata perlengkapan kantor yang terpakai. Lalu selanjutnya ada penyesuaian peralatan toko yang didebit bebannya, yang dikredit akumulasinya. Lalu untuk beban sewa yang didebit beban sewanya, yang dikredit sewa dibayar di mukanya. Lalu untuk penyesuaian beban iklan dibayar di muka di debit, yang dikredit beban iklan. Lalu penyesuaian pendapatan bunga dan beban bank, yang di debit ada kas dan beban administrasi bank. Lalu yang dikredit ada pendapatan bunganya. Ini maaf tidak terlihat karena terlalu bawah. Seharusnya yang di debit kas dan beban administrasi bank, lalu yang dikredit pendapatan bunga. Lalu berikut ini ayat jurnal penyesuaian yang menggunakan metode HPP. Yang pertama, penyelesaian barang dagang awal yang di debit HPP-nya, yang dikredit persediaan barang dagangnya. Lalu untuk barang dagang akhir, yang di debit persediaan barang dagangnya, yang dikredit HPP-nya. Lalu seterusnya sama seperti tadi. Penyesuaian pembelian HPP-nya di debit dan kreditnya pembeliannya. Lalu penyesuaian potongan pembelian dan retur, potongan pembelian dan returnya di debit, HPP-nya di kredit. Lalu untuk penyesuaian pemakaian perlengkapan toko sampai penyesuaian pendapatan bunga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di sini. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir periode. Pada kertas kerja, saldo-saldo pada akun buku besar akan diatur sedemikian rupa agar sesuai dan seimbang. Kemudian disusun menurut cara-cara yang sesuai dengan laporan keuangan. Kertas kerja sebetulnya tidak termasuk ke dalam siklus akuntansi, namun memiliki fungsi untuk membantu akuntan dalam hal penyusunan laporan keuangan, terutama dalam proses penutupan buku besar perusahaan. Metode dalam kertas kerja, yaitu menggunakan metode akun ikhtisar laba atau rugi dan metode akun harga pokok penjualan. Metode akun ikhtisar laba atau rugi, jumlah dari akun laba dan rugi pada kolom ayat jurnal penyesuaian setelah selesai dihitung, laba atau ruginya harus dipindahkan ke kolom neraca sisa yang disesuaikan. Masukkan datanya sesuai dengan yang sudah dihitung sebelumnya pada kolom laba atau rugi di sebelah debit dan di sebelah kredit, karena masing-masing punya kolom tersendiri. Yang kedua, metode akun harga pokok penjualan. Jumlah dari akun harga pokok penjualan di sebelah debit dan di sebelah kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Yang dihitung lalu cari selisihnya. Setelah selesai mencari selisih tersebut dipindahkan ke kolom neraca sisa yang disesuaikan dan kolom laba atau rugi di sebelah debit dan di sebelah kredit. Manfaat neraca lajur atau kertas kerja. Yang pertama, berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup. Yang kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Yang keempat, mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Tujuan dalam pembuatan neraca lajur yaitu yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, memudahkan sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, memudahkan dalam meminimalisir kesalahan yang terkait dengan penyusunan. Yang keempat, dapat memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Fungsi dalam pembuatan neraca lajur.
yaitu yang pertama dapat digunakan untuk meringkas data, yang kedua dapat mengevaluasi transaksi yang ada, yang ketiga sebagai sarana menyusun laporan, yang keempat sebagai prosedur perusahaan yang kredibel, yang kelima dapat melihat kegiatan harian perusahaan. Selanjutnya adalah contoh dari kertas kerja atau worksheet perusahaan dagang. Adapun cara untuk menyusun kertas kerja atau worksheet perusahaan dagang, yang pertama, kita pindahkan data sumber dari neraca saldo, kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Yang kedua, kita pindahkan data sumber jurnal penyesuaian, kemudian kita masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Yang ketiga, kita jumlahkan neraca saldo dan data jurnal penyesuaian, kemudian kita letakkan pada kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, kita pindahkan data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Untuk akun real, kita pindahkan ke kolom neraca, dan untuk akun nominal, kita pindahkan ke kolom laba rugi. Kemudian, langkah yang terakhir, langkah kelima, kita harus menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom neraca, kemudian kita cari selisihnya. Nah, kesimpulannya, untuk kertas kerja ini kita membutuhkan data dari neraca saldo dan data dari jurnal penyesuaian. Agar lebih jelasnya, kita langsung ke dalam contoh soal. Ini adalah data sumber neraca saldo dari perusahaan dagang Wali, dan di sebelahnya terdapat data-data penyesuaian yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian di slide sebelumnya, maka jurnal penyesuaiannya yaitu dengan metode ikhtisar laba rugi, yaitu seperti ini. Kedua, kita menggunakan metode HPP. Bisa dilihat di slide seperti ini. Seperti contoh ayat jurnal penyesuaian di slide sebelumnya. Slide selanjutnya adalah worksheet perusahaan dagang Wali per 30 September 2018 dengan metode ikhtisar laba rugi. Sebelum kita masuk ke langkah pertama dan langkah seterusnya, maka kita harus membuat kolom-kolom terlebih dahulu. Dimulai dari judulnya, PD Wali dengan metode ikhtisar laba rugi, worksheet per 30 September 2018. Lalu ada kolom untuk nomor akun, ada kolom untuk nama akun, kemudian ada kolom neraca saldo, ada sisi debit dan sisi kredit. Kemudian ada kolom untuk data jurnal penyesuaian, juga ada sisi debit dan sisi kredit. Kemudian ada kolom untuk neraca saldo disesuaikan, juga ada debit dan sisi kredit. Kemudian kolom untuk laba rugi dan kolom untuk neraca. Nah, langkah yang pertama kita masukkan data neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo yang ada di worksheet. Yang pertama, ada akun kas di bank berada di sisi debit sejumlah 7.300.000, kemudian piutang dagang di debit 1.260.000, kemudian persediaan barang dagang di debit 8.545.000, kemudian perlengkapan toko di debit 625, kemudian perlengkapan kantor di debit 240.000, kemudian sewa dibayar di muka 2.400.000 di debit, kemudian peralatan toko ada 12 juta di debit. Lalu akumulasi penyusutan peralatan toko ada 150.000 di kredit, kemudian utang dagang di sisi kredit ada 4.500.000, kemudian modal 26 juta di kredit, kemudian price ada 110.000 di debit, kemudian penjualan ada 16 juta di kredit. Kemudian ada retur penjualan dan PH di debit 720.000, kemudian ada potongan penjualan di debit 230.000, kemudian pembelian ada di debit sebesar 9 juta, kemudian potongan pembelian di kredit sebesar 100.000, lalu ada retur pembelian dan PH di kredit 50.000, kemudian beban gaji pegawai toko ada di debit 1.430.000, kemudian beban iklan di debit ada 2 juta,
dan beban gaji pegawai kantor di debit ada 940.000. Kita pindahkan apa adanya sesuai data sumber dari neraca saldo. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlahnya pasti sama dengan di data sumber neraca saldo, yaitu Rp46.800.000. Langkah pertama sudah selesai, yaitu memindahkan data sumber neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo di kertas kerja. Langkah yang kedua adalah memindahkan data jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Cara memindahkannya yaitu harus urut supaya tidak ada yang terlewat. Yang pertama ada akun ikhtisar laba rugi sebesar 8.545.000 di sisi debit. Kita cari, kalau semisal akunnya tidak ditemukan, maka kita harus menulis di bawah. Kemudian ditulis akunnya ikhtisar laba rugi di sisi debit sejumlah Rp8.545.000. Yang kedua ada akun persediaan barang dagang. Nah, kita cari dari akun yang paling atas ada apa tidak. Nah, kita ada ini persediaan barang dagang. Kemudian kita masukkan datanya yaitu sebesar 8.545 berada di sisi kredit. Selanjutnya ada persediaan barang dagang di sisi debit sebesar Rp10.200.000. Kita masukkan ke dalam akun tersebut. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar Rp10.200.000. Kemudian yang disesuaikan adalah penyesuaian pemakaian perlengkapan toko. Di sini dijelaskan bahwa ayat jurnal penyesuaian beban perlengkapan toko adalah sebesar Rp415.000 di sisi debit dan perlengkapan toko Rp415.000 di sisi kredit. Kita masukkan ke dalam kolom. Nah, setelah itu kita tadi juga menyesuaikan pemakaian perlengkapan kantor. Di sini tertulis beban perlengkapan kantor sebesar Rp175.000 di sisi debit dan perlengkapan kantor sebesar Rp175.000 di sisi kredit. Langsung saja kita masukkan ke dalam kolomnya. Selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan toko sebesar Rp100.000 di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan toko ada Rp100.000 di sisi kredit. Kita masukkan saja. Selanjutnya ada beban sewa sebesar Rp400.000 di sisi debit dan sewa dibayar di muka ada di sisi kredit sebesar Rp400.000. Kemudian ada iklan dibayar di muka sebesar Rp1.400.000 di sisi debit dan beban iklan sebesar Rp1.400.000 di sisi kredit. Kita masukkan saja. Yang terakhir ada penyesuaian pendapatan bunga dan beban bank. Yang pertama ada kas di sisi debit sebesar Rp140.000. Kemudian ada beban administrasi bank sebesar Rp10.000 di sisi debit. Kemudian ada pendapatan bunga sebesar Rp150.000 di sisi kredit. Kita masukkan saja. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah Rp21.385.000. Itu sama antara debit dan kredit, hasilnya sama. Kemudian kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan data di neraca saldo dan kita jumlahkan data dari jurnal penyesuaian. Kemudian kita hitung dan kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Cara menjumlahkannya jika posisinya sama, yaitu debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan saja. Tetapi jika posisinya berbeda, misalnya kredit dengan debit atau debit dengan kredit, maka kita cari selisihnya. Tetapi jika muncul satu kali, maka kita hanya memindahkan saja. Nah, akun yang pertama ada kas di bank di neraca saldo di sisi debit sejumlah Rp7.300.000 dan di sisi jurnal penyesuaian terdapat Rp140.000 di sisi debit. Maka kita hanya menjumlahkan saja, yaitu 7.300.000 ditambah 140.000, yaitu jumlahnya 7.440.000. Kita masukkan ke dalam sisi debit. Selanjutnya ada akun piutang dagang di neraca saldo di sisi debit
yaitu sejumlah Rp1.260.000. Kemudian kita pindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan karena hanya muncul satu kali. Kita pindahkan di sisi debit, yaitu Rp1.260.000. Kemudian akun persediaan barang dagang di neraca saldo terdapat sejumlah Rp8.545.000 di sisi debit, dan di jurnal penyesuaian di sisi debit sejumlah Rp10.200.000. Kemudian di sisi kredit ada Rp8.545.000. Kemudian kita jumlahkan yang di debit dengan yang di debit. Kemudian kita kurangkan hasilnya dengan yang di kredit, yaitu sejumlah Rp10.200.000 kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan di sisi debit. Kemudian ada akun perlengkapan toko di neraca saldo di sisi debit sejumlah Rp625.000, dan di ayat jurnal penyesuaian terdapat Rp415.000 di sisi kredit. Kemudian kita cari selisihnya, dan selisihnya adalah Rp210.000. Kita masukkan ke dalam debit. Selanjutnya ada perlengkapan kantor di neraca saldo di sisi debit terdapat sejumlah Rp240.000, dan di jurnal penyesuaian terdapat Rp175.000 di sisi kredit. Kemudian kita cari selisihnya. Selisihnya adalah Rp65.000. Kita masukkan ke dalam sisi debit. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka sebesar Rp2.400.000 di kolom neraca saldo bagian debit, dan di jurnal penyesuaian di sisi kredit ada Rp400.000. Kemudian kita cari selisihnya, yaitu 2 juta. Kita masukkan ke dalam sisi debit. Kemudian ada akun perlengkapan toko di neraca saldo di sisi debit terdapat Rp12 juta, dan di ayat jurnal penyesuaian tidak ada. Maka kita hanya pindahkan saja. Kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar Rp12 juta. Kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan toko di neraca saldo di sisi kredit terdapat Rp150.000, dan di ayat jurnal penyesuaian terdapat Rp100.000. Maka kita jumlahkan saja. Nah, hasilnya adalah Rp250.000 di sisi kredit. Kita masukkan di sisi kredit. Kemudian ada utang dagang di neraca saldo di sisi kredit sejumlah Rp4.500.000, dan di ayat jurnal penyesuaian tidak ada, maka kita hanya memindahkan saja. Sama seperti modal. Modal hanya memindahkan saja, yaitu Rp26 juta. Kemudian akun prive juga hanya dipindahkan karena hanya ada di neraca saldo. Kemudian akun penjualan, retur penjualan dan PH, kemudian potongan penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan PH, beban gaji, pegawai toko, itu hanya dipindahkan saja karena muncul satu kali di sisi neraca saldo. Kemudian akun beban iklan di neraca saldo terdapat 2 juta, dan di jurnal penyesuaian terdapat Rp1.400.000 di sisi kredit. Maka kita cari selisihnya, yaitu sebesar Rp600.000. Kita masukkan ke dalam debit. Kemudian ada beban gaji dan pegawai kantor. Beban gaji pegawai kantor di neraca saldo terdapat sejumlah Rp940.000 di debit, dan di jurnal penyesuaian tidak ada, maka kita hanya memindahkan saja. Akun selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi. Di ayat jurnal penyesuaian terdapat di debit sejumlah Rp8.545.000, dan di kredit sejumlah Rp10.200.000. Kemudian kita letakkan sama seperti di kolom ayat jurnal penyesuaian, kita letakkan di neraca saldo disesuaikan, yaitu di debit sebesar Rp8.545.000, dan di kredit sejumlah Rp10.200.000. Kemudian akun beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan toko, iklan dibayar di muka, pendapatan bunga, dan beban administrasi bank itu hanya muncul satu kali di
kolom ayat jurnal penyesuaian. Maka di kolom neraca saldo disesuaikan kita hanya memindahkan saja seperti data yang ada di jurnal penyesuaian. Kemudian di kolom neraca saldo disesuaikan, di sisi paling bawah kita jumlahkan di debit sejumlah Rp57.250.000 dan di sisi kredit Rp57.250.000. Nah, ini hasilnya harus sama antara sisi debit dan sisi kredit. Langkah yang keempat, kita pindahkan data-data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Yang akun real kita pindahkan ke dalam kolom neraca dan akun nominal kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi. Nah, untuk informasi bahwa akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Selain itu berarti dia masuk ke dalam akun nominal yang akan dipindahkan ke dalam kolom laba rugi. Dimulai dari kas di bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, kemudian peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, modal, dan prive. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam kolom neraca sesuai dengan di debit ya masukkan di debit dan di kredit ya masukkan di kredit. Kemudian yang satu lagi ada iklan dibayar di muka, itu masuk ke dalam neraca. Kita masukkan yaitu di neraca saldo disesuaikan ada sejumlah Rp101.400.000 di sisi debit. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom neraca sejumlah Rp1.400.000 di sisi debit. Ya sama, kita masukkan sesuai data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Kemudian untuk akun penjualan, retur penjualan dan PH, potongan penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan PH, beban gaji pegawai toko, beban iklan, beban gaji pegawai kantor, ikhtisar laba rugi, beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan toko, beban sewa, beban penyusutan peralatan toko, pendapatan bunga, dan beban administrasi bank, kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Kita masukkan sesuai data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Setelah itu kita jumlahkan yang ada di kolom laba rugi di debit sejumlah Rp22.565.000 dan di sisi kredit sebesar Rp26.500.000. Kemudian yang kolom neraca kita jumlahkan juga. Di sisi debit, kita mendapatkan hasil Rp30.685.000 dan di sisi kredit terdapat Rp30.750.000. Kemudian kita mencari selisihnya. Cara mencari selisihnya di kolom laba rugi ini, di sisi debit hasilnya lebih kecil daripada di sisi kredit. Maka selisihnya harus kita tulis di sisi debit, yaitu sejumlah Rp3.935.000. Setelah itu bagian debit kita jumlahkan Rp22.565.000 ditambah Rp3.935.000. Hasilnya adalah Rp26.500.000 sama dengan yang laba rugi di sisi kredit, yaitu Rp26.500.000. Yang berada di sisi kredit tidak usah ditambahkan apa-apa, langsung saja kita turunkan. Nah, sekarang kita di kolom neraca. Di sisi debit sejumlah Rp34.685.000, kemudian di sisi kredit Rp30.750.000. Nah, di sini berarti besar yang di debit, yaitu Rp34.685.000. Kemudian kita cari selisihnya. Nah, selisihnya itu kita masukkan ke dalam kolom di sebelah kredit, yaitu sejumlah Rp3.935.000. Kemudian di sisi kredit ini dijumlahkan, maka hasilnya Rp34.685.000.
Di sisi debit tidak usah ditambah apa-apa, langsung saja diturunkan. Dan jumlahnya adalah Rp34.685.000. Nah, hasilnya adalah sama. Nah, bisa kita lihat selisih dari kolom laba rugi dan kolom neraca itu sama, yaitu Rp3.935.000. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Nah, kita bisa lihat di sisi laba rugi dan di sisi neraca saldo, antara debit dan kredit di laba rugi itu hasilnya sama, yaitu Rp26.500.000. Dan di kolom neraca antara debit dan kredit itu hasilnya sama, yaitu Rp34.685.000. Nah, yang selanjutnya adalah worksheet perusahaan dagang Wali dengan metode HPP per 30 September 2018. Adapun langkah-langkahnya masih sama dengan metode ikhtisar laba rugi, yaitu yang pertama, kita memindahkan data sumber neraca saldo, kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Kemudian yang kedua, kita pindahkan data sumber jurnal penyesuaian, kemudian kita masukkan ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian di kertas kerja. Kemudian kita menjumlahkan data neraca saldo dan data jurnal penyesuaian, kemudian kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian pindahkan data di neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan akun real, kita masukkan ke dalam kolom neraca, dan akun nominal kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Kemudian yang kelima, kita menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian kita harus mencari selisihnya. Langkah yang pertama adalah memasukkan data sumber neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo di kertas kerja. Kita tinggal memasukkan atau memindahkan data-data tersebut. Kemudian langkah kedua adalah memindahkan data di jurnal penyesuaian, kita masukkan ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian di dalam kertas kerja. Yang pertama, penyesuaian persediaan barang dagang awal. Karena ini metode HPP, maka di sini menggunakan HPP, yaitu sebesar Rp8.545.000 di sisi debit. Kemudian kita masukkan ke dalam akun. Karena akun-akun di atas tidak ada akun HPP, maka akun HPP kita tulis di bawahnya. Kita masukkan ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian. Di sini HPP tertuliskan Rp8.545.000 di dalam debit. Kemudian persediaan barang dagang sebesar Rp8.545.000 di sisi kredit. Kita masukkan. Kemudian ada akun persediaan barang dagang lagi sebesar Rp10.200.000, tetapi di sisi debit. Maka kita masukkan di kolom ayat jurnal penyesuaian di sisi debit. Kemudian ada HPP sebesar Rp10.200.000, kemudian kita masukkan ke dalam akun HPP di ayat jurnal penyesuaian sisi kredit. Kemudian ada penyesuaian pembelian. Di sini HPP adalah Rp9 juta. Maka kita menulisnya di bawah kolom HPP, yaitu Rp9 juta di sisi debit. Kemudian akun pembelian sebesar Rp9 juta di sisi kredit. Kita masukkan ke dalam akun pembelian sebesar Rp9 juta di sisi kredit. Lalu ada penyesuaian potongan pembelian dan retur pembelian dan PH. Potongan pembelian sebesar Rp100.000 di sisi debit. Kemudian ada retur pembelian dan PH sebesar Rp50.000 di sisi debit. Kemudian ada HPP sebesar Rp150.000 di sisi kredit. Kemudian penyesuaian pemakaian perlengkapan toko. Nah, beban perlengkapan toko tertuliskan Rp415.000 di sisi debit, dan perlengkapan toko
yaitu Rp415.000 di sisi kredit. Kita tinggal memasukkannya saja ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian sesuai akunnya masing-masing. Kemudian ada penyesuaian pemakaian perlengkapan kantor. Yang pertama ada beban perlengkapan kantor sebesar Rp175.000 di sisi debit. Kita masukkan ke dalam debit. Kemudian ada perlengkapan kantor sebesar Rp175.000 di sisi kredit. Kita masukkan ke dalam kolom kredit akun perlengkapan kantor di kolom ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, penyesuaian penyusutan peralatan toko. Yang pertama, beban penyusutan peralatan toko sebesar Rp100.000 di sisi debit. Kita masukkan ke dalam kolom akun tersebut. Kemudian, akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp100.000 di sisi kredit. Kemudian yang ke-8 adalah penyesuaian beban sewa. Akun yang pertama adalah beban sewa sebesar Rp400.000 di sisi debit. Kemudian kita masukkan ke akun beban sewa di sebelah debit. Kemudian ada sewa dibayar di muka sebesar Rp400.000 di sisi kredit. Yang ke-9 adalah penyesuaian beban iklan. Yang pertama, akun iklan dibayar di muka sebesar Rp1.400.000 di sisi debit. Kita masukkan saja. Kemudian ada beban iklan sebesar Rp1.400.000. Kita masukkan ke akun beban iklan di sisi kredit. Kemudian yang ke-10 adalah penyesuaian pendapatan bunga dan beban bank. Yang pertama adalah akun kas, yaitu sebesar Rp140.000 di sisi debit. Kemudian beban administrasi bank sebesar Rp10.000 di sisi debit. Dan pendapatan bunga sebesar Rp150.000 di sisi kredit. Kita masukkan saja ke dalam akun-akun tersebut di kolom ayat jurnal penyesuaian sesuai debit atau kreditnya. Selanjutnya adalah menjumlahkan data neraca saldo dan data jurnal penyesuaian, kemudian kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Kita urutkan dari akun yang paling atas adalah kas di bank. Di neraca saldo di sebelah debit terdapat Rp7.300.000 dan di ayat jurnal penyesuaian di debit sejumlah Rp140.000. Kemudian kita tambahkan saja menjadi Rp7.440.000 di sisi debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, akun piutang dagang di neraca saldo di sebelah debit Rp1.260.000. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian karena tidak ada, maka kita langsung saja memindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan, yaitu di debit sebesar Rp1.260.000 dan selanjutnya. Adapun caranya itu masih sama. Jika keduanya adalah sama, misalnya debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka tinggal dijumlahkan saja. Akan tetapi, jika letaknya adalah debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka kita ambil selisihnya. Atau jika akunnya muncul hanya satu kali, maka hanya kita pindahkan saja. Setelah selesai kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan, maka kita hendaknya adalah menjumlah data tersebut antara debit dan kredit itu harus sama, yaitu sebesar Rp46.900.000. Kemudian langkah yang keempat yaitu memindahkan data-data di neraca saldo disesuaikan. Yang akun real kita pindahkan ke kolom neraca dan akun nominal kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi. Yang masuk ke dalam akun neraca atau kolom neraca yaitu harta, utang, dan modal. Di sini yang dapat dimasukkan ke dalam neraca yaitu akun kas di bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, modal, dan prive. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka. Nah, itu dimasukkan ke dalam neraca sesuai data di neraca saldo disesuaikan. Kemudian yang dimasukkan ke dalam kolom laba rugi yaitu mulai dari akun penjualan, retur penjualan dan PH, pemotongan atau potongan penjualan, kemudian pembelian,
akun potongan pembelian, retur pembelian dan PH, beban gaji pegawai toko, kemudian beban iklan, beban gaji pegawai kantor. Selanjutnya ada akun HPP, beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan toko, pendapatan bunga, dan beban administrasi bank. Itu dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini setelah dijumlahkan yaitu sebesar 12 juta. Setelah dijumlahkan di kolom laba rugi sebelah debit sebesar Rp12.215.000 dan di sisi kredit laba rugi yaitu Rp16.150.000. Kemudian di kolom neraca saldo bagian debit adalah Rp34.685.000 dan di sisi kredit yaitu Rp30.750.000. Lalu untuk mengetahui selisihnya, di kolom laba rugi kita cari selisihnya antara kredit dan debit. Karena besar di kredit yaitu Rp16.150.000, maka selisihnya diletakkan di bawah debit, di bawah jumlah debit. Selisihnya yaitu Rp3.935.000. Kemudian kita jumlahkan antara Rp12.215.000 dengan Rp3.935.000 di kolom laba rugi sebelah debit, dan hasilnya adalah Rp26.500.000. Dan di sebelah kredit bagian kolom laba rugi tinggal diturunkan saja yaitu Rp16.150.000. Kemudian untuk kolom neraca di bagian debit adalah Rp34.685.000 dan di sisi kredit adalah Rp30.750.000. Kemudian kita cari selisihnya. Karena jumlah di sebelah debit lebih banyak, maka selisihnya kita letakkan di bawah sebelah kredit, yaitu sebesar Rp3.935.000. Kemudian untuk sisi kredit Rp30.750.000 ditambahkan dengan Rp3.935.000 dan hasilnya adalah Rp34.685.000. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Dagang Wali mendapatkan laba. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.